Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini kita akan bahas tentang rekonsiliasi fiskal. Jadi, sebelum nanti masuk ke soal kasus penyusunan atau pembuatan kertas kerja rekonsiliasi fiskal, kita pahami dulu mekanismenya. Nah, rekonsiliasi fiskal itu terjadi antara laba komersial, itu laba yang disusun oleh perusahaan berdasarkan SAK, ya. Tentunya tidak akan sama dengan laba fiskal, di mana laba fiskal itu adalah laba yang digunakan oleh PT perusahaan untuk menghitung pajak terutang berdasarkan undang-undang perpajakan. Nah, saya ulangi, laba komersial disusun oleh perusahaan berdasarkan SAK, tetapi laba fiskal adalah laba yang digunakan untuk menghitung pajak terutangnya, tapi berdasarkan undang-undang perpajakan. Nah, ini akan terjadi perbedaan. Nah, sebelum masuk ke penjelasan mekanismenya, kita pahami dulu istilah yang akan digunakan. Ini saya menggunakan istilah disingkat ya. Kalau OP itu adalah objek pajak, BOP adalah bukan objek pajak, dan OPF adalah objek pajak final. Nah, yang di kotak kuning ini merupakan pengelompokan pendapatan. Ya, pengelompokan pendapatan bisa dilihat objek pajak itu di pasal 4 ayat 1 apa aja itu ada. Silakan dibuka undang-undang PPh-nya. Kemudian bukan objek pajak itu ada di pasal 4 ayat 3 dan objek pajak final itu ada di pasal 4 ayat 2. Ini rinciannya apa saja bisa dilihat nanti ya. Kemudian selain pengelompokan pendapatan tadi, nah itu biaya pun dikelompokkan. Biaya yang istilah yang digunakan adalah BDD dan BTDD. Kalau BDD, biaya yang dapat dikurangkan. Ini apa saja gitu kan? Bisa dilihat pasal 6 Undang-Undang PPh. Tentunya secara umum sih ini biaya yang ada kaitannya dengan kegiatan 3M penghasilan. Kalau BTDD, biaya yang tidak dapat dikurangkan. Ini ada di pasal 9 ya. Tapi tidak hanya dari Undang-Undang PPh, ada juga PMK-PMK lain yang mengatur BDD dan BTDD. Nah, laba komersial tadi disebutkan bahwa laba yang disusun oleh perusahaan berdasarkan SAK. Nah, ini adalah tabel laba rugi, di mana di sini di dalam SAK itu bisa diakuin semuanya. OP, OPF, BOP, BDD, dan BTDD. Itu bisa diakuin semuanya. Gitu kan. Jadi, apa namanya, pendapatan nih, kemungkinan di pendapatan ini termasuk semuanya. OP, OPF, dan BOP. Begitupun di HPP dan di biaya operasional. Itu kemungkinan termasuk BDD dan BTDD. Ya, nah di non usaha pun begitu, gitu kan. Nah, kita bandingkan dengan laba fiskal. Nah, ini adalah tabel yang warna hijau ini adalah tabel laba fiskal. Di sini pendapatan hanya diakui yang OP-nya saja. HPP dan biaya operasional hanya diakui BDD-nya saja. Begitupun yang pendapatan non usaha dan biaya non usaha ya. Kita bandingkan antara komersial dengan fiskal ya, tabel warna pink dengan tabel warna hijau, apa yang hilang? Tentunya yang hilang adalah OPF, BOP, dan BTDD. Nah, yang hilang ini OPF, BOP, dan BTDD itu harus dikoreksi fiskal. Tentunya koreksi fiskal ini akan timbul koreksi positif dan negatif. Apa itu gitu kan? Nanti kita coba pahami di soal hitungan ya. Di soal kasusnya apa itu koreksi positif dan negatif ya. Kalau koreksi positif itu adalah koreksi yang menimbulkan laba bertambah. Kalau koreksi negatif, koreksi yang menimbulkan laba berkurang. Nanti kita coba di contoh kasusnya ya. Nah, ini adalah contoh untuk mengoreksi BTDD.
yang terjadi di biaya pemasaran. Nah, tadi kan yang harus dikoreksi itu adalah OPF, BOP, dan BTDD. Nah, ini contoh di BTDD-nya. Ini adalah rincian biaya pemasaran terdiri dari biaya iklan, biaya pengenalan produk, biaya sponsor, biaya promosi, dan sumbangan produk. Ini rincian biaya pemasaran, nominalnya ada di kolom 3, ya. Jumlahnya adalah 500 juta. Nah, di kolom 3 itu merupakan biaya yang ada di laba komersial. Tadi kan laba komersial itu adalah laba yang berdasarkan disusun berdasarkan SAK. Nah, kita lihat biaya iklan, biaya pengenalan produk, biaya sponsor itu adalah BDD, biaya yang dapat dikurangkan. Kenapa? Karena biaya ini berkaitan dengan pengembangan produk, peningkatan penjualan, peningkatan pendapatan. Ya, pokoknya kegiatan 3M penghasilan untuk yang 3 item ini. Nah, 3 item ini dimasukkan ke kolom yang keempat. Nah, kolom yang keempat ini adalah kolom di mana diakui di laba fiskal. Nah, sedangkan yang keempat, biaya promosi yang tidak jelas rinciannya. Di komersial ada sumbangan produk yang tidak ada kaitannya langsung dengan kegiatan promosi. Di komersial ada, tetapi di fiskal tidak ada. Sehingga jumlahnya akan berbeda kan? Nah, selisihnya itu adalah 200 juta. Itu merupakan BTDD yang harus dikoreksi fiskal. Nah, ini selisih 200 juta itu harus dikoreksi fiskal. Koreksi fiskalnya positif atau negatif? Mungkin nanti akan lebih jelasnya di contoh soal kasus